Ini doa terus. Doa terus. Rabis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabis. Anu mana anu ya? Iya. Iya. Iya kan ya? Iya. Allahumma alhimni rusdi wa a'inni min syarri nafsi. Allahumma alhimni bi ilmin nafi'in wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma a'udna 'allamtani وعلمني ما ينفعني وزدني علما نافعا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار اللهم ألهمنا Allahumma wa hifdzal mursalin bikatil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Warzuqna ittiba'ah warzuqna ijtinabah Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi walhamdulillah. Nusalli wa nusallimu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa warathatihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalihi sallu wa sallimu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan saya minta maaf terlebih dahulu setelah dua pertemuan dan kita selalu tayangkan secara online. Dari sebahagian dari 1/4 juta pengikut ada banyak request agar bahasa pengantarnya berbahasa Indonesia karena ada yang tidak paham bahasa Sunda, sawios.
seperti orang Jawa misalnya, atau orang Bugis, orang Batak, atau orang mana saja yang mungkin tidak paham bahasa Sunda. Ini bagaimana? Nini tidak masalah. Nanti saat saya menyampaikan jangan sampai ongkek ya. Ya, nonton sinetron juga kan biasa pakai bahasa Indonesia. Dan untuk kali ini saya datang dengan anak saya yang alhamdulillah baru pulang dari pendidikannya di Mesir. Pesantren di Iskandariyah, di Syekh Mustafa, cucu Sahibul Hikam, Sayyid Ahmad Ibnu Athaillah Az-Zakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Pesantrennya di Iskandaria dan sekolahnya di Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah jenjang pendidikan strata 1 sudah sampai wisuda dan sekarang sudah di Indonesia, insya Allah melanjutkan program pasca sarjana untuk mengambil gelar master atau magister. Doain biar Allah kasih lancar. Ngalap barokah di gurunya, dari gurunya yang di Mesir, dan beliau juga, anak saya ini juga alumni dari tanah air, diantaranya Haur Kuning ya, Salopa. Biar untuk ngalogat bahasa Sundanya biar sama anak saya dulu, sama A.A. Fahmi, nanti saya yang jelasin. Ayo A, untuk hanca berikutnya. Bismillah A. Oh kitabnya. Ayo ini akut sini Soleh. Nggak apa-apa A, sama itu aja. A, nggak apa-apa A, duduk aja A. Nih Soleh, biar dapat pahala. Ya, dan alhamdulillah kita dapat jariah wakaf kitab. Jadi kitabnya tekudu balanja. Kalau kurang tinggal request lagi. Insya Allah masih benghar orang yang sudah wakafnya dan makin benghar. Dari Kang Acep Saifullah bin Bapak Endang atau bin Ibu Hajah Atih dari Blok Dago Cigondewa. Terima kasih, wakafnya sudah kami terima. Sok bagiin. Kalau kurang nanti request lagi aja. Nanti diwakafin lagi. Ditambahin lagi belanja kitabnya. Insya, karena tidak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara sedekah ya. Ini orangnya makin kaya nanti. Ayo A, Bismillah A. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Al-hadits al-thani, hari ini ada hadis anu kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hinggi mendatangkan anjeun al-ma'rufa kana kema'rufan wajtanib jeung rek ngajauhan anjeun al-munkar kana kamungkaran wanzur jeung rek pikiran ku anjeun ma kana perkara yu'jibu anu mata yin heran itu ma udunaka kana telinga anjeun ayyakula kana yen nyarita dan laka ka anjeun saha al-qawmu hiji kaum idza kunta di mana-mana ngadeg anjeun min andihim di antara mereka, dari mereka Disagedengeun marane fakti maka kedah ngadatangan anjeun hikana itu mah wanzur jeung kedah pikiran anjeun faktihi mangkapek ngadatangkeun anjeun faktihi maka pek ngadatangkeun anjeun hikana itu mah wanzur jeung pek pikiran ku anjeun alladzi kana perkara mun eta mah kudu wanzur jeung kudu mikir-mikir anjeun wanzur jeung kudu mikir-mikir anjeun alladzi kana perkara
takrohu anu mikangewa anjeun ayyakula kana yen nyarios laka ka anjeun saha kaum idza kunta di mana-mana ngadan anjeun min andihim di sadeungan itu kaum fajtanib maka kudu ngajauhan fajtanibhum maka kudu ngajauhan anjeun hum kana itu Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis al jamaatu jamaah tegasna para huffaz. para huffaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Aya hancana teu kapenak henteu siga anu luak lieu keneh. Nu nomor 2 saleh aya Bismillahirrahmanirrahim. Itil ma'rufa tengenakeun kana ceuli da kitu hadisna kumaha ya ce ulah protes ka abdi aya hancana anu nyepeng maningali tulisanana itil ma'rufa getek aduh aing mah itu cana naon itu geus getek gitu karek diomongkeun getek komo leuwih ti diomongkeun itil ma'ruf astagfirullah wajtanibil munkar. Tapi tadi pas lagi dibaca sama Apahmi nggak ada yang ketawa, biasa aja karena ini memang alif lamnya alif lam yang kedengeran kan. Alif lam itu al itu ada 2 ya. Dalam ilmu tajwid masih ingat al itu ada berapa? Ada al atau alif lam syam, ada alif lam ko. Kalau alif lam syamsiyah itu lamnya tidak terdengar, alif lamnya cenderung hilang, asyamsiyah. Kalau alnya al-qamariyah ya al-qamariyah, alif lamnya terdengar. Ya, dan alifnya menjadi hilang, lamnya saja yang terdengar fi darjil kalimah ketika kadempet ku kalimah. Makanya i'ti al ma'rufa ketika disatukan jadi i'til ma'rufa. Getek aduh itil ma'rufa wajtanibil munkara wanghur ma yajibu udhunaka yaqula lakal qaumu idza kunta min indihim fa'tihi wanzuril ladzi takrahu yaqula lakal qaumu idza kunta min indihim fajtanibhu. Silahkan engkau menghaturkan dirimu sendiri, mempersilahkan dirimu terhadap sesuatu yang ma'ruf. Tadi A.A. Fahmi tidak menerjemahkan ma'ruf kecuali dengan kata ma'ruf itu sendiri, karena ada rahasianya. Biasanya kita mendengar banyak ajengan, banyak kiai, banyak muallim menerjemahkan iti pek ngadatangkeun anjeun al ma'rufa kana kahadean. Sedangkan ma'ruf itu sendiri sebagai sebuah bentuk istilah, bila diterjemahkan dengan kahadean itu sah-sah saja, no problem. Tapi ma'ruf ini memiliki rahasia sendiri. Abah nih, megang miknya. Ma'ruf apa segatnya? Isim maf'ul. Terus aslul wahidnya apa? Salisan fi tasrifil fi'li. Masdarnya apa? Urfan. Bentuk ma'ruf aslul wahidnya adalah urfan. Kalau fi'il madhi fi'il modernnya apa? Ah, ini sedikit aneh. Anehnya di mana? Katanya anak-anak santri yang terbiasa tasrifan, arafa ya'rifu itu timbangannya fa'ala yaf'ilu. Berarti kalau timbangannya fa'ala yaf'ilu, tamsilnya adalah doroba yadribu.
Berarti aslul wahid yang thalithan fi tasrifil fi'li masdarnya adalah fa'lan atau dorban. Maka pantasnya arofa ya'rifu arfan. Tapi sahibul lughah orang Arab, Apahmi juga cerita bertahun-tahun di Mesir nggak ada orang Mesir pakai kata arfan. Pasti mereka menggunakan kata fu'lan dengan dhammah di atas fa'fi'il, maka dibacanya urfan. Dan memang kita membaca dari banyak literatur kitab, tidak ada yang baca arfan, bacanya urfan. Dan ngomong-ngomong urfan, reret ke sini guys. Ngomong-ngomong masalah urfan, hukum itu ada 4. Beriji, hiji hukum syara'. Hukum apa? Ada ain di ujungnya, syara'. Syara'. Yang kedua hukum akal. Yang ketiga hukum adat. Yang ketiga, mak-mak tolong ditemalin ya, jangan menghulang begitu. Kalau yang menghulang begitu, itu kalau di video nanti ada backsoundnya. Yang ketiga hukum adat. Yang keempat hukum uruf. Hukum apa? Yang pertama hukum syara'. Sumbernya adalah Al-Quran. Sumbernya adalah sunnah dari Habibina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sering disebut juga syariat. Makanya jangan salah bicara ya. Jangan salah bicara. Seperti kita mengatakan oskadon. Oskadon itu paracetamol. Saya sakit kepala, saya minum oskadon, saya sembuh. Yang tepat adalah sababiah minum oskadon, sakit kepala saya hilang. Jangan katakan syariat oskadon, karena oskadon bukan syariat. Ya, syariat itu ajaran agama yang bersumber Al-Quran dan Sunnah. Oke, lanjut. Yang kedua, hukum akal. Akal itu logika. Manusia dijadikan mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan bani Adam, diantaranya kehadiran akal yang mampu memahami ajaran. Akal nanti terbagi 2, ada akal yang beriman, ada akal yang tidak beriman. Saya bikin contoh, ngarah-ngenahen. Di hati saya masih pakai Sayyidina. Ada akal Abu Bakar, ada akal Abu Jahal. Ngarah meruakan tiwi, yun. Kalau akal Abu Bakar adalah akal yang beriman, kalau akal Abu Jahal adalah akal yang tidak beriman. Contoh, ketika Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah, ya kalimat yang tepat itu diisrokan, dimi'rajkan, bukan berisro dan bukan juga bermi'raj. Diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah. Ketika disampaikan kepada khalayak, kepada umat, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, hari ini kita hamba Allah yang beriman bagaimana bereaksi? Katakan percaya, dan itu sudah pasti. Pertanyaan lanjutannya, apakah peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan adalah masuk akal? Jawabannya pasti masuk akal. Akal yang mana? Akal yang beriman. Karena akal yang beriman tunduk dan percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Yes, namanya juga beriman. Antu'mina billah, anjen beriman kepada Allah, berarti iman kepada kuasanya Allah. Kalau anjen berkata Isra Mi'raj tidak masuk akal, berarti anjen sama dengan menuduh Al-Quran adalah kitab yang mengajarkan ajaran yang tidak masuk akal. Kalau anjen mengatakan Isra Mi'raj tidak masuk akal, berarti anjen sama dengan menuduh Al-Quran adalah kitab yang tidak masuk akal. Kalau anjen mengatakan Isra Mi'raj tidak masuk akal, berarti anjen mengatakan bahwa ajaran yang kita terima bersumber sebuah kitab yang ternyata isinya ajaran tidak masuk akal. Lalu apa fungsi akal kalau begitu? Nah, Isra Mi'raj itu sudah jelas masuk akal. Apanya yang tidak masuk akal? Oh, masa Nabi Muhammad kan manusia? Yes. Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina sekedip netra, sejenak saja, secepat kilat. Bahkan diriwayatkan tempat duduk beliau itu saat beliau kembali lagi itu masih hangat. Ini mengindikasikan betapa cepat waktunya, ringkas saja tanpa berlama-lama. Bagaimana mungkin? Ya mungkin karena pelakunya adalah Allah. Makanya tadi mu'alim katakan, kata-katanya diisrokan karena Nabi tidak melakukan itu sendiri karena beliau bukan pelaku utamanya. Saya bikin sebuah analogi sederhana. Cepot itu lucu dan banyak fansnya.
Cepot dengan si Dewala itu lucu, banyak idolanya, penggemarnya. Tapi demi Allah, sesungguhnya Cepot dan Dewala tidak berdaya kalau tidak ada Dalang, Asep Sunanar, Sunaria. Betul? Cepot itu tidak lebih dari kayu yang dibentuk menjadi rupa cepot, disimpan di peti, ya sudahlah. Ditaikkan ke gebog, ya sudah dia main. Dia bicara juga tak bicara, suara-suara dalang, gerak pun digerakkan dalang, tak berdaya. Sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW bukan berisra tapi diisrokan, dan yang mengisrokan adalah Allah. Masuk akal? Urusannya hanya urusan waktu dan tempat. Urusan waktu yang ciptakan Allah, kuma Allah. Masuk akal? Yang menciptakan tempat adalah Allah. Mau jauh, mau dekat, urusan Allah, terserah Allah. Masuk akal? Maka akal yang beriman tidak akan kesulitan memahami bahwa ini adalah kuasa Allah. Jelas? Lain ceritanya kalau beliau mengatakan saya lakukan ini sendiri tanpa Allah, tanpa terlibat Allah, itu lain urusannya. Beliau ada tambah teka harti justru. Akal kita akan menerima. Nah, makanya akal itu ada dua, ada akal beriman, ada akal tidak beriman. Oh, kalau itu sesuatu yang luar biasa, namanya mukjizat itu bukan al-khawariq lil uqul, tapi al-khawariq lil adat. Dia hanya menabrak kebiasaan adat, bukan menabrak kemampuan akal. Akal atau diganggu, mau diganggu sama adat. Nah, masuklah ke poin ketiga. Hukum itu ada yang namanya hukum adat. Adat di sini bukan budaya yang dipahami oleh kita. Kalau ibu-ibu di Jawa suka pakai kebaya, misalnya, orang Batak pakai selendang, misalnya, orang Indonesia pakai peci hitam, misalnya, itu budaya, itu bukan adat dalam bahasa Arab. Jadi pahami, ada adat dalam bahasa Arab, ada adat dalam bahasa Indonesia. Saya ulangi, ada adat dalam bahasa Arab, ada adat dalam bahasa Indonesia. Adat dalam bahasa Indonesia bukan adat dalam bahasa Arab. Kalau adat dalam bahasa Arab adalah kejadian semesta, perilaku semesta, sunnahnya kejadian di semesta. Contoh, api membakar, itu adalah kejadian adat, kejadian alam. Semesta berlaku begitu. Api panas, yes, api panas, tapi adat tunduk kepada syarak. Bila mana Allah mencabut panas dari api, mungkin tidak? Saya tanya lagi, mungkin tidak? Masuk akal tidak? Api dipisahkan dari panasnya, masuk akal tidak? Masuk kalau Allah pelakunya, kalau saya pelakunya tidak. Ya, jadi saya mengklaim, saudara-saudara, saya bisa memisahkan panas dari api, sehingga bila panasnya saya cabut, api menjadi dingin. Kalau saya mengklaim begitu, lalu dikau tak percaya kepada diriku, itu wajar dan tidak masuk akal. Tapi kalau pelakunya Allah, masuk akal, karena yang menciptakan api siapa? Yang menciptakan panasnya api siapa? Yang membuat api dan panas tidak terpisah siapa? Dan bila mana Allah hendak memisahkan panas dari api, ya terserah Allah. Beres? Aman, akal bisa terima. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalam api besar, diduruk, dibakar, dan beliau tidak kepanasan, itu mukjizat. Ini tidak menabrak akal. Istilah yang tepat disematkan bukan al-khawariq lil uqul, tapi al-khawariq lil adat. Bukan menabrak logika, bukan menabrak akal, tapi menabrak adat. Yang dimaksud di sini adalah kebiasaan perilaku semesta, kebiasaan hukum alam. Api membakar. Apa kata Allah? Kulna, kami nu agung ngadawuh, wallahu a'lam bil murad, ya nar, hei sana kuni kudu aya anjeun, hei sana bardan eta tiis. Geuning. Kata Allah, hei api, dinginlah engkau. Kata Allah, disuruh dingin, ya dingin api. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Nabi Adam itu dibakar ya, bukan siduru. Ada yang tahu bahasa Indonesianya siduru? Saya sampai sekarang belum nemu itu apa bahasa Indonesianya siduru itu. Ayo apa? Ada siduru apa? Nggak ada. Hanya artinya saja, menghangatkan diri di depan api. Naon atuh? Eta teh siduru.
bahasa Indonesia itu memang ajib ya. Contoh, pinjam nambut, uang artos, pinjam uang nak manawi aya. Beda deh, lamun pinjam uang manawi aya. Musingkeun. Lamun ngomongna bari ngusapan tuur. Jadi kieu ieu teh abdi teh padi agar silaturahmi tidak terputus. Diomongin satahun campleng eueuh beja tahu-tahu ngaWA assalamualaikum Kang Haji kumaha damang tanda-tanda pinjam duit ya. Pinjam duit mah jauh. Bahaya. Jadi hukum adat itu hukum kebiasaan semesta atau hukum alam, oke? Yang terakhir, yang keempat, hukum uruf. Nah, ini baru yang dimaksud dengan hukum budaya. Hukum uruf adalah kebiasaan. Hukum uruf adalah sesuatu yang disepakati bersama. Lalu orang tua kita sering mengatakan pernah mengatakan pinah cai, pinah tampian. Kita masuk ke sebuah daerah, lalu di sana sebuah budaya berlaku, maka kita menghormati itu. Dan ini memang cara manusia bersosialisasi, cara manusia hidup. Tidak semua tempat akan sama. Contoh seperti saya yang tidak terbiasa dengan unyang-anying, telinga saya tidak biasa mendengar unyang-anying. Kalau mendengar ada orang yang ngomong unyang-anying, itu agak sedikit ngegibring telinga. Karena tidak tuman. Tapi bagi yang tuman, si A jeung si B ngobrol, si A unyang-anying, si B unyang-anying. Anjing, terus seorang deh anjing, itu ngobrol anjing. Yang itu karena ketumanan saja, karena kebiasaan. Ada sebuah kampung yang ngobrolnya halus semua, ada yang kasar semua. Siga di Cigonewa. Orang Cigonewa itu kalau ngobrol tegeg. Nah itu memang budayanya begitu. Paharep-harep ke Cigonewa pasya, harik ngomongnya tuh. Oco kamari kamana awo, tidak kuat di bengkolan. Nyuri bohong. Jadi ada nadanya, menggaleong. Padahal orang Cigonewa itu jatuh dari tangkal kalapa itu tidak kenapa-napa. Jadi kalau ada orang luar jatuh dari tangkal kalapa, kudebut puskesmas, rumah sakit. Orang Cigonewa mebet dari tangkal kalapa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena jatuhnya debut. Itu menggaleong ya guys. Kalau uruf itu kebiasaan. Makanya uruf atau urfan atau urfun atau al-uruf, bahasa maf'ulnya, bahasa pasifnya adalah ma'ruf. Jadi minta izin saya mengatakan, I'ti telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, persilahkan dirimu al-ma'rufa atau i'ti datangkanlah olehmu binafsika al-ma'rufa kepada uruf, artinya di mana engkau hargai budaya, di mana engkau hargai kebiasaan di tempat itu yang dianggap baik oleh kesepakatan bersama, selama tidak tabrakan dengan syariat. Karena tadi saya sempat bilang bahwa 4 hukum, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu tunduk kepada hukum syara'. Nomor 2 punya kekuatan tersendiri, nomor 3 punya kekuatan tersendiri, nomor 4 punya kekuatan tersendiri. Hukum akal punya kekuatan sendiri sebagai hukum akal dan dia berdiri sendiri dengan kemandirian sebagai hukum akal. Kemudian hukum adat juga memiliki kemandirian sendiri sebagai hukum adat dan memiliki kekuatan bahkan bisa memberi pengaruh kepada yang lain. Hukum uruf juga itu menjadi sebuah kekuatan sendiri sebagai sebuah budaya yang disepakati bersama. Namun dia semuanya akan tunduk kepada hukum syara, saudara-saudara. Itu Sumur Sari dikawinkeun jeung Cigonewa hasilna kieu. Da Sumur Sari ke Cigonewa keneh geuningannya. Baraya-baraya. Jadi semua tunduk kepada hukum syara'. Jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Selama budaya tersebut tidak tabrakan dengan syariat, gas. Kita hormati budaya tersebut. Makanya i'ti al-ma'rufa artinya adalah ketika engkau ada di satu tempat, hadirkan dirimu sebagai manusia yang menghormati budaya setempat, menghormati kebiasaan setempat. Jangan paksakan kebiasaanmu ketika engkau hadir di tempat yang lain yang kebiasaan mereka mungkin berbeda. Yes? Oke.
Makanya Imam Maliki beda pendapatnya dengan Imam Syafi'i pada beberapa hal. Contoh, bahkan Imam Syafi'i sendiri itu qaulnya, pendapatnya saat ada di satu tempat begini, di tempat berbeda qaulnya bisa saja beda. Makanya para pecinta Imam Syafi'i dan pengikutnya mengenal ada qaul yang disebut dengan qaul qadim, yang disebut qaul jadid. Qaul qadim itu yang pertamanya, qaul jadid adalah qaul yang barunya, yang terbaharukannya. Bahkan Imam Maliki sendiri berkomentar tentang cadar bagi perempuan. Kalau engkau memang berada di sebuah daerah yang semuanya bercadar, jangan macam-macam nggak bercadar, cadaran. Karena pi omongan. Jawabannya itu, alasannya apa? Pi omongan. Alasannya apa? Tapi kalau engkau berada di tempat yang semuanya tidak bercadar, ya udah nggak usah bercadar, biasa, weh. Tapi kalau mau pakai cadar, ya silahkan saja, selama tidak pi omongan. Kalau pi omongan jangan. Kalau tidak pi omongan tidak apa-apa. Tapi sekali lagi pembicaraan ini di atas prinsip tidak ada ketaatan kepada makhluk bila tabrakan dengan aturan Allah. Contoh seperti sekampung Allah nu ditiung. Kumaha tah? Dek diturutan? Enggak. Sekampung di rok mini. Bade ece di rok mini. Mangkilang aya SIM kayo. Dan apa knalpot? Apakah akan dipaksakan pakai rok mini? Jawabannya tidak. Selama bertabrakan dengan selama tidak bertabrakan dengan syariat. Makanya narasi atau redaksi yang disampaikan Habibina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah unzur ma yu'jibu udunaka ayyakula laqal qaumu idza kunta min indihim. Mikir anjeun, wangzur dari fi'il madi nadhara. Nadhara itu artinya bisa melihat, nadhara juga artinya bisa mikir. Artinya perhatikan. Jadi gabungan dari ningali dan mikir adalah perhatikan. Wangzur dan perhatikanlah. Wangdur, pikirkan, jangan asal. Apa? Ma yu'jibu udhunaka, sesuatu yang akan membuat ta'ajub telingamu. Ta'ajub itu dalam bahasa Indonesia takjub. Aslinya bahasa Arab ta'ajub, bahasa Indonesianya takjub. Sehingga terheran-heran, engkau merasa takjub ketika orang-orang memujimu. Wah, keren, wah, bagus, wah, HD. Silahkan. Kalau memang itu baik menurut khalayak, gaskeun. Berarti ini sedang membicarakan hukum apa? Hukum budaya manusia yang berlaku di sekitar khalayak. Karena kalimat selanjutnya, wangduril ladzi takrahu ayyakula laqal qaumu idza kunta min indihim fajtanibah. Bila sesuatu yang kau lakukan itu ternyata memancing pergunjingan, panjang teingnya bahasa Indonesia mah, bahasa Sundanya mah begini, bila kelakuanmu pi omongan, simpel bahasa Sunda. Sehingga saya masuk restoran di Bandung, di situ ada tulisan vegetable salad with peanut sauce. Harganya berapa? 125.000 satu porsi. Vegetable salad with peanut sauce. Kebetulan saya lagi diet. Saya banyak makan sayur atau vegetable. Vegetable kan sayur. Salad ya tahu sendiri salad. Saya pesan satu, nu datang lotek. Jadi vegetable salad with peanut sauce. Vegetable itu sayur, salad berarti salad sayur. With dengan peanut itu kacang, sauce itu saus. Oh berarti lotek. Lotek mah 15.000. Lamun geus jadi vegetable salad with peanut sauce 125.000. Lamun orange juice 40.000, lamun es jeruk 5.000. Lamun kelapa muda 7.500, lamun coconut itu jadi 30.000. Bahasa. Jadi kalau sesuatu itu pi omongan, jangan lakukan. Kalau tidak pi omongan, gaskeun. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam adalah sosok Nabi, sosok Rasul dengan dakwahnya yang super bijaksana, sehingga beliau menyuruh kita sebagai pengikutnya, sebagai pecintanya, sebagai umatnya untuk menghormati budaya setempat. Ya alhamdulillah, sesekali saya kalau ngaji mau di panggung mau indoor, sesekali pakai peci hitam,
Sesekali saya mengikatkan sorban di kepala, sesekali. Ini kecintaan saya kepada Nusantara, makanya saya pakai peci hitam. Tapi saya juga berniat supaya dapat pahala imamah dengan peci hitam saya. Karena peci hitam ini adalah kain. Kain yang dilingkarkan di kepala. Punten, lihat, perhatiin. Peci hitam itu kan begini ya. Nih, di dalamnya kan ini 2 lapis kan? Satu yang membungkus kepala saya, lalu satu lapisan terluarnya. Ini ya. Ya. Oke, ini yang ini nih. Kalau saya tidak nunduk tidak kelihatan. Berarti kepala saya sudah terbungkus oleh kain pertama. Yes? Nah, yang luar ini, luarnya berarti 2. Nah, ini saya niatkan kopiahnya itu yang ini, yang di jero ini. Ya, yang ini. Kadelon tah. Nah, kalau Allah siang ngeunah seri. Jadi ini nih ya. Nah, yang saya niatkan kopiah mah jeung murag. Yang saya niatkan kopiah mah yang inihnya. Kalau yang inihnya, yang luarnya, saya niatkan imamah, biar saya dapat pahala imamah. Imamah itu apa? Imamah itu kain yang diikatkan di kepala. Yes. Kain apapun boleh. Yang ini, yang kalau saya pakai di pundak, sekarang namanya rida. Ya, tapi kalau saya ikatkan di kepala, namanya menjadi imamah. Saya pengen dapat pahala imamah walaupun pakai peci hitam. Makanya saya niatnya begitu, karena segala sesuatu kembali kepada niat. Seperti mandi. Kalau mandi saya cuma pengen seger, saya hanya dapat seger. Tapi kalau mandi saya demi menegakkan sunnah, maka saya dapat pahala sunnah. Jelas? Kalau saya pakai parfum, biar orang yang dekat dengan saya, mereka terwalid-walid. Ya, termasuk pakai pakaian, maaf ya, pakai pakaian yang biasa dipakai oleh para ulama. Kalau niatnya untuk mengagungkan diri, hukumnya tentunya menjadi haram. Ini biar orang menjadi terwalid-walid kepada saya, gitu ya, menjadi tunduk. Walid nak Dewi boleh, tak nak sosis walid layu. Tapi biar saya tidak bingung, tidak galau, ada nasihat dari Imam Maliki ini. Sedikit ya. Imam Maliki lagi pakai pakaian yang sangat biasa, didatangi oleh tamu. Si tamu ucap salam, waalaikumsalam, duduk, lalu menyampaikan, mengutarakan maksud, tujuan. Si tamu menanyakan tentang hukum kunut kepada Imam Maliki. Karena si tamu ini mendengar bahwa Imam Syafi'i itu harus kunut subuhnya. Kalau kunutnya diliwat, sujud zahwi. Saking kunutnya kudu dipigawe, walau tidak rukun. Tapi tahu Imam Syafi'i ini murid Imam Maliki, maka ingin konfirmasi kepada guru. Datanglah ke Imam Maliki. Imam Maliki tersenyum. Kata Imam Maliki, dia tidak salah dan saya yakin benar. Dengarkan kalimatnya. Dia tidak salah dan saya yakin benar. Tapi tunggu, kalau kamu pengen jawaban, masuklah Imam Syafi'i ke dalam rumah. Jadi tempat menerima tamunya itu khas. Kalau di kita tuh kayak di Betawi gitu. Jadi ruang tamu tuh, kalau yang tahu film Sidul itu, di ruang tamu itu tidak di dalam tembok tapi di luar tembok. Jadi nanti sebutnya beranda, di beranda gitu. Nah, beliau masuklah ke dalam rumah, lalu kembali lagi ke tamu yang di beranda, yang sudah di beranda, dengan pakaian yang baik, baju yang bagus, anggap saja gamis dan jubah dengan 2 lapis, pakai imamah, wangi, bahkan beliau membawa tongkat alias itek atau tetaken dengan penampilan yang sangat keren. Lalu beliau duduk di hadapan tamu, lalu beliau baru menjelaskan dalil dan hujjah tentang kunut itu sendiri sampai tuntas. Setelah itu beliau kembali lagi ke rumah, beliau ganti lagi dengan pakaian biasa, membawa minum dan sekedar cemilan, lalu berkata, tos kaharti mah ngaji na ayeuna mah urang ngaleut we.
Jadi Imam Maliki saat membahas ilmu, beliau pakai pakaian yang baik. Jadi alasan Imam Maliki menggunakan baju yang agung tidak untuk membuat dirinya tampak agung. Beliau menggunakan baju yang terhormat untuk menghormati apa yang sedang disampaikan. Beliau memakai pakaian yang mulia untuk memuliakan keterangan, dalil, sunnah, hadis yang sedang disampaikan. Resikonya adalah bila nu ngabeja karena terlihat hina, palawur nu dibejakeun jadi ngilu hina. Dan jelema mah, orang mah bila cinta kepada seseorang, hal buruk pun terlihat baik, ucapan salah pun terkesan benar. Tapi kalau seseorang membenci kepada seseorang, hal benar terdengar salah, hal buruk, hal baik pun terlihat buruk. Yes. Inna ainar riba an kulli aibin kalila. Mata yang cinta akan melihat dengan samar saja semua tampak indah. Cek nu bogoh mah hideung teh hitam manis. Yes. Cek nu bogoh. Ini ada fakta. Di Afrika saya kaget. Untung saya mendengar langsung. Orang Afrika itu, ini Afrika yang hitam-hitam ya, bukan Afrika yang putih-putih. Afrika yang daerah apa itu semacam Zimbabwe, Nigeria dan seterusnya ya. Nah, Uganda, Ethiopia. Kalau di Kongo, kalau di sana itu warna kulit cuman 2. Lamun teu hideung, hideung pisan. Sakitu kitu nah. Itu pemuda-pemuda di sana mereka tidak suka perempuan berkulit putih. Kalian ini disebutnya putih. Ini kalian ini disebutnya putih. Kalau di kita, coklat dikit disebut hitam. Enggak, kalian tuh enggak hitam. Kalian tuh putih. Mereka enggak suka perempuan berkulit putih. Kata mereka apa? Pucat seperti mayat, sepak siga mayit. Nah gitu pokoknya. Orang-orang yang berkulit putih itu disebutnya sepak siga mayit. Mereka suka sama yang hitam-hitam. Bahkan sampai ada anekdot, makin hitam makin keren. Makin hitam makin ajib. Anekdot tapi baru dah kaletik ngarobos. Papa aing atuh hideung mah. Nah kumaha gitu. Papa aing mah hideung ka huntu-huntu. Cek nu saurang, bapak aing leuwih ajib hideungna. Nah kumaha gitu panon lagi ngageblek hideung kabeh teu bodasan. Cek nu saurang deui. Maraneh mah can nanaon. Nah kumaha gitu bapak silaing. Bapak dewe katuh guys. Kamari ngariung di balai desa. Hitut salemur poek. Aing bapak aing mah ada jeung hitut-hitut na hideung. Jadi semakin hitam semakin keren. Nah, ini kan selera, ini kan kebiasaan. Masya Allah, tabarakallah. Keur ngomongkeun naonnya tadi? Jadi kita ada di mana kebiasaan itu menjadi kita muliakan, menjadi kita hormati, menjadi kita ya contoh lah, cing atuh ari ngaji mah di kopiah. Kan gitu? Nya kopiah. Ente teh boga? Datang ka imah urang mangmeulikeun. Boga teu? Mun teu boga bebeja ka ajengan muhtar. Ajengan gitu hayang kopiah moal teh di pasian, seueur koleksina ge anjeun. Ada lus kopiahna ge. Dari saya kenal ajengan muhtar dari zaman bahula, zaman Portugis masih di Indonesia. Masih muda itu pasti ya. Saya masih muda juga pasti ya. Itu beliau tidak pernah pakai peci hitam yang lepet, apalagi berem siga kale takjim. Itu belum pernah. Beliau tuh pecinya selalu hade. Mantap. Kamu tidak punya, datang ke ajengan muhtar ya, kopiahnya ya. Tuh, Pak Ajengan gitu, saya pengen di kopiah. Cek ajengan muhtar teh, teu boga masih kopiah tutupan kurantang. Tapi kalau murid masih boleh, kalau jamaah masih leheung. Karena jamaah pengajian itu bisa saja orang yang sedang dagang cincau lalu mendengarkan pengajian berlangsung. Ah udah, saya liren di situ lalu saya mendengarkan ngaji, boleh dong? Dan kebetulan si emang yang dagang cincaunya pakai dudukui, boleh dong? Boleh saja, toh di kopiah teu wajib ieu. Akan tetapi ini sudah menjadi budaya, bukan hanya syariat, bukan hanya sunnah, tapi juga sudah jadi budaya. Cing atuh nu ngaran disebut ustad mah, nu disebut ajengan mah, nu disebut guru ngaji mah, peperiheun keur macul make dudukui, keur ngaji atuh di kopiah, ayeuna mah pianang ngaji dina panggung muludan teh di kopiah acan. Celetuk ke si koplok dia ngomong, ya nu kudu di kopiahan mah hate, ari sia aing mah pai pasar baru eueuh nu dagang kopiah hate. Mama nami ngomongna teh,
Sakalina urang ngaji make kitab pokna kumaha ngaji kitab koneng hayo utak nu kudu mah ngaji diri kitu pokna kalila lila cenah hayang maca kitab koneng oh barisan gararunul hese macana tiba baranting dari pu macana nu kudu mah cenah lain ngaji kitab ngaji diri kan urang jadi mikir sorangan nu kumaha ngaji diri Aisyah kagok gelo itu aing mah sibuk seseorang bercerita tentang ngaji diri nu kumaha ari ngaji diri. Kitab mau disebut kitab itu kan tulisan, diambil dari kata kitabah. Kitabah itu tulisan. Kuning itu hanya karena warnanya. Dek warna pink mungkin dah mulai anu masalah itu. Dek bungur gitu aya masalah. Betul betul. Zaman dulu apalagi pelepah kurma bukan kertas zaman sekarang yang modern. Zaman dulu apalagi kulit binatang terbatas. Ini hanya budaya, tapi tetap yang paling inti adalah isinya, karena isinya adalah sabda Nabi. Orang yang menghina kitab kuning berarti menghina literatur para ulama yang isinya adalah sabda Nabi. Dek macam-macam menghina sabda Nabi. Astagfirullahaladzim. Maka jong aya di kopeahan tuh celegur ngomong na panggung kumaha cek manehna. Ieu cenah aja ngomong tuh bari live bae aing mah kadenge sugan ku jelemana. Ngomong na panggung, nah percuma cenah jelema rajin sholat berjamaah ke masjid tapi jeung katanga teu akur. Ha. Kumaha itu ngomong teh? Ini syai'un wahid, ini syai'un wahid. Rajin ke masjid adalah syai'un wahid. Akur jeung tatangga adalah syai'un wahid. Tidak ada percuma. Kacau umat kalau ada fatwa semacam ini. Percuma itu kan sia-sia ya. Percuma rajin ke masjid sholat berjamaah kalau dengan tetangga tidak akur. Ini kacau, bahaya ini fatwa. Bahayanya bagaimana? Dia mikir dong si umat, oh berarti karena saya tidak akur dengan tetangga ke masjid percuma. Ya udah berhenti ke masjidnya. Akhirnya jeung tetangga apa saya ke masjid tara kan gelo 2 kali. Yang bagus adalah lanjutkan rajin ke masjid. Mudah-mudahan dengan rajinnya ke masjid tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oh, munkar disebut-sebut. Munkar itu apa? Saya ganti munkar apa? Isim maf'ul. Apa aslul wahidnya? Inkar. Coba tasrif. Ankara yunkiru inkara. Fahuwa munkirun. Adzaka munkarun. Kalau inkar sudah jadi bahasa Indonesia, berarti munkar apa artinya? Yang diingkari. Sesuatu yang diingkari. Jadi ma'ruf adalah sesuatu yang sudah dikenali bersama atau disepakati bersama bahwa ini adalah hal yang baik. Munkar adalah sesuatu yang diingkari bersama. Cek salar ya eta teh ulah gitu. Jadi kalimat ini tidak berkata al-haq juga tidak berkata al-batil. Tidak berkata i'ti al-haqqo wajtanib al-batila, tapi i'ti al-ma'rufa wajtanib al-munkaro. Dan kata-kata munkar akan kita temukan pada sosok makhluk Allah bernama malaikat munkar. Betul? Dan malaikat munkar tidak sendirian, dia punya partner. Siapa namanya? Nakir. Terus anu ngajawab Ridwan dia. Si Ridwan mah ayeuna keur ngajaga saung belah ditu. Lain malaikat Ridwan mah beda lagi. Malaikat yang nemenin malaikat munkar siapa namanya? Nakir. Nulisnya nakir atau nakir. Nakir. Berarti wazannya apa? Fa'ilun. Bukan fa'ilun. Bukan. Kalau fa'ilun maknanya ada berapa? Fa'ilun ada berapa makna? 2 makna. 1. Isim fa'il. 2. Isim fa'il. Berarti kalau nakir di makna al-fa'il artinya? Nakir bermakna isim fa'il, bermakna fa'il artinya mengingkari. Yang mengingkari. Kalau nakir di makna al-maf'ul artinya? Nakir bermakna maf'ul artinya yang diingkari. Sesuatu yang diingkari. Karena malaikat munkar bertugas untuk memeriksa dan menginterogasi sesuatu yang manusia selama hidup sering ingkari. Kata malaikat munkar, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dan selama ini kita mengingkari ketuhanan Allah. Lamun orangnya iman ke Allah, seharusnya tunduk kepada Allah. Tapi faktanya, kita hanya berkata kita iman kepada Allah, tapi kita tidak tunduk kepada Allah. Lebah doraka laluasa asa dilalajuanan ku pangeran, berarti kita selama ini mengingkari ketuhanan Allah. Maka jadi kelucuan tersendiri dalam berbahasa. Allah ada disebut maujud. Maujud sarua deh, isim naon teh naon, segatna teh. Artinya yang sesuatu yang diadakan. Kan aneh. Allah diadakan kan aneh.
Allah itu bukan diadakan, justru Allah itu mengadakan. Tapi kenapa Allah disebut maujud? Karena ini berbicara tentang i'tiqad secara personal. Tiap-tiap orang punya keyakinan, punya i'tiqad bahwa Allah itu ada, dan saya mengadakan Allah di keyakinan saya. Allah diayakeun dina keyakinan abdi, da aya jelema nu teu percaya Allah aya, berarti Allah dieuweuhkeun ku keyakinan manehna. Dia mentiadakan Allah dengan keyakinannya, dan saya mengadakan Allah dengan keyakinan saya. Walaupun yang tidak percaya dan yang percaya itu banyak dan tidak ada dan tidak banyak dan seterusnya, kumaha wae bentukna Allah tetap ada. Dek jelema percaya, dek jelema teu percaya, Allah tetap ada. Manusia tunduk, manusia tidak tunduk, Allah tetap kuasa. La mazada min mulki syai'an wa ma naqasa min mulki syai'an. Namun manusia sepanjang hidup mengingkari ketuhanan Allah. Akhirnya diinterogasi ku malaikat, nu namina tukang mariksa ingkarna jelema. Man rabbuka? Sok sia. Saur malaikat kumaha deui? Man nabiyuka? Saha nabi anjeun? Selama hidup kita yakin dan kita percaya, cenah kita tunduk dan percaya kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak kenal sejarahnya dan kita tidak bersedia menghidupkan sunnahnya. Astagfirullah. Dan sekian banyak pertanyaan. Namun ketika nakir bermakna fa'il, bisa jadi yang mengingkari maksudnya adalah pada keadaan tertentu ternyata ada manusia-manusia yang berhasil menjawab pertanyaannya satu per satu. Betah teuing abdi cumarios, hapunten anu kasuhun. Rupina samantawi sakitu heula. Untuk pertemuan selanjutnya saya minta izin dan minta maaf apabila saya kebetulan sedang berada di luar kota atau di luar negara. Insya Allah anak saya yang akan mewakili hanca per hanca agar hancanya tidak terputus. Oke? Insya Allah ini anak saya ngajinya juga bersanad alias puguh guru. Nah, memeh dikabaturkeun ngaji di imah heula lalu dikabaturkeun. Jeung eta oge sanadna sanad di guru-guru. Tuh guru-guru nanu sajen oge puguh sanad. Nah, insyaallah saya kersadayana. Dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Kersa Ajengan Mukhtar, kami persilahkan semua bersuara dengan menghadirkan hati. Mas ya, silakan.